Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S006 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S006 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Thomas Likona, seorang pakar psikologi pendidikan asal Amerika Serikat, penulis buku fenomenal tentang pendidikan karakter. Dalam bukunya yang berjudul Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, beliau menyatakan bahwa tanpa karakter yang baik, prestasi akademik saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Betapa banyak orang-orang hebat namun terjerat maksiat. Banyak orang-orang cerdas intelektual namun akhirnya terjerat maksiat. Skandal korupsi yang marak di lingkungan orang-orang berpendidikan tinggi, seperti yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa sejak Januari hingga akhir Desember 2024 KPK telah mencatat 163 orang tersangka dan 61 diantaranya adalah pejabat negara eselon 1 sampai 4. Fenomena tersebut, hadirin, membuktikan bahwa masih gagalnya implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Indikator kegagalan itu makin jelas terlihat akhir-akhir ini. Aksi bullying merenggut nyawa santri. Siswa mengancam membunuh gurunya. Guru membunuh siswa karena ejekan yang dilontarkannya. Bahkan kasus pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur oleh kakak kelasnya. Ini menunjukkan bahwa gagalnya keluarga sebagai institusi pertama yang harus menanamkan pondasi agama dan etika. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami bertiga akan mengurai kalam ilahi melalui syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan 64, berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar juz 19 halaman 5060 memaknai ibadur rahman dengan hamba dari yang maha pemurah yang karakternya menjadi uswah. Kalimat yamshuna 'alal ard dimaknai berinteraksi dengan sesama manusia. Sedangkan kata hauna dalam kitab I'rabul Qur'anil Karim jilid 3 halaman 27 dimaknai berinteraksi dengan ramah, santun, dan penuh toleransi. Karakter ini hadirin tentu sejalan dengan cita-cita pendidikan karakter yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan individu berakhlak mulia dan bertoleransi. Bukan mencetak siswa yang doyan berkelahi, suka mengintimidasi, hobi memprovokasi, apalagi membuli. Namun, apa yang justru terjadi di lingkungan pendidikan kita saat ini? Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih dibayangi oleh 3 dosa besar, yakni intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat
bahwa di sepanjang tahun 2024 yang lalu telah terjadi 36 kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan. Sebanyak 141 peserta didik menjadi korban dan pelakunya adalah orang dalam. Lalu siapa lagi yang bisa kita percaya untuk mendidik generasi bangsa jika guru sudah tak mampu menahan nafsu, kepala sekolah sudah tidak amanah, pembina asrama tak dapat lagi dipercaya, penjaga sudah jadi pemangsa. Ini menunjukkan betapa sombongnya manusia. IQ-nya tinggi, tetapi akhlaknya hina. Nafsunya berkuasa hingga tega menzalimi anak didiknya. Sungguh ini sangat jauh dari sifat ibadur rahman hadirin. Selanjutnya kalimat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz 19 halaman 128. Ajabuhum bil ma'rufi minal qaul. Jika orang jahil mengganggumu, maka jawablah dengan perkataan yang baik. Ini berarti bahwa pentingnya sifat sabar agar anak muda mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak mudah terprovokasi, berkelahi dan membuli. Inilah yang dicontohkan Rasulullah bahkan ketika dihina dan disakiti, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku berjalan bersama Rasulullah. Beliau mengenakan selendang Najrani yang kasar tepinya. Lalu seorang Arab Badui datang dan menarik selendang itu dengan keras. Hingga aku melihat bekas tarikan itu di leher Rasulullah. Ya Habib. Kemudian Arab Badui berkata, "Hai Muhammad, perintahkanlah agar aku diberi harta oleh Allah yang ada padamu." Lalu Rasulullah menoleh kepadanya, tersenyum dan memerintahkan agar dia diberi harta. Hadirin, betapa agung pribadi Rasulullah, betapa hebat beliau mengendalikan emosinya, mampu menjaga ucapan karena selalu menjalin komunikasi dengan ilahi. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Inilah tujuan utama pendidikan Islam hadirin, yakni selalu mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Demikian yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 10. Lalu hadirin, karakter apa saja yang harus ditanamkan oleh keluarga untuk mendukung penguatan jati diri anak bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 berikut lantunannya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar
munkar wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur sadaqallahul azim. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 379 menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang salah satu ketaatan paling besar yang diajarkan Luqman kepada anaknya sebagai pembentuk jati diri. Ya bunayya, aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Salat adalah keutamaan paling besar yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Selain itu, kita juga harus mencontoh bagaimana Nabi Yakub mendidik Yusuf, Nabi Ibrahim mendidik Ismail, Nabi Zakaria mendidik Yahya, dan Luqman mendidik anaknya. Sehingga fungsi ayah akan terasa sangat berarti. Anak-anak akan kehilangan jati diri jika ayahnya tak peduli. Betul hadirin? Sebagai kesimpulan dalam syarahan kami, penguatan pendidikan karakter harus dimulai dari hangatnya hubungan orang tua dan anak di dalam keluarga. Tanamkan sifat sabar ke dalam dirinya agar ia tumbuh menjadi pribadi yang taat beribadah, pandai bermuamalah. Orang tua sebagai madrasatul ula, memberi teladan dan dasar agama. Lingkungan sekolah, tempat menumbuh kembangkan etikanya. Jika kedua komponen ini bekerja sama, maka kami yakin insya Allah karakter mulia akan menjadi jati diri anak bangsa. Mari anak-anak Indonesia belajar agama sejak dini agar tumbuh karakter Qur'ani. Kita jadi generasi yang memiliki jati diri untuk kejayaan NKRI. Mari tanamkan budi pekerti yang Qur'ani. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jaga diri, bekali diri, raih prestasi. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jaga diri, bekali diri, raih prestasi. Ya
Cukup sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.